Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zidni Ilman. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bilangan bulat ya. Jadi di video ini saya akan mencoba menyampaikan tentang bilangan bulat. Ini adalah pelajaran matematika tentang bilangan. Saya coba diawali dengan pengertian bilangan bulat ya. Pengertian bilangan bulat ini akan saya coba jelaskan melalui garis bilangan. Nah, nanti di garis bilangan ini tampak ya, ada sebuah garis. Nah, maka bilangan bulat itu yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Jadi semua bilangan positif, bilangan negatif, dan ditambah dengan bilangan nol itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Kalau bilangan positif itu ada di sebelah kanan angka 0 ya. Sementara kalau bilangan negatif ada di sebelah kiri dari angka 0. Nah, ciri-ciri bilangan positif kalau dilihat dari sebuah garis ini ya, maka semakin ke kanan nilai dari bilangan itu semakin besar ya. Jadi dia akan bernilai besar jika semakin ke kanan. Sedangkan jika makin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil ya. Sebagai contoh, di sini ada angka 4 dan angka 25. Maka 4 itu nilainya lebih kecil daripada 25. Bandingkan dengan yang satunya lagi ya. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil walaupun angkanya kelihatan besar ya. Jadi minus 25 lebih kecil daripada minus 4. Nah, jadi ya kesimpulannya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Itulah bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi bilangan positif lawannya bilangan negatif. Selain bilangan positif dan bilangan negatif, bilangan bulat juga terdiri dari bilangan nol, yaitu netral ya. Kesimpulannya, semua bilangan ya, baik dari bilangan positif, negatif, dan bilangan nol itu adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan 2,5, 2,7 itu tidak termasuk ke dalam bilangan bulat ya. Bilangan-bilangan seperti itu pada kesempatan berikutnya mungkin akan saya jelaskan di dalam bilangan pecahan ya. Kita bicara tentang bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan nol. Nah, kemudian setelah kita tahu yang termasuk ke dalam bilangan bulat, saya di sini akan mencoba langsung menjelaskan tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan. Bagaimana menjumlahkan dalam bilangan bulat. Ya, di sini ada bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya positif ya. Bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Nah, dalam konteks penjumlahan saya akan kasih contoh ya, bagaimana menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan negatif ya. Contoh yang pertama, 12 ditambah 4 hasilnya 16. Jadi ini 12 nya positif, 4 nya juga positif, maka hasilnya 16 nya juga positif. Nah, kemudian contoh yang kedua, 3 ditambah 21, maka hasilnya 24. Nah, saya kasih contoh yang negatif ditambah dengan negatif, minus 12 ditambah minus 4 sama dengan minus 16 ya. Jadi hasilnya negatif dijumlahkan, maka hasilnya juga tetap negatif. Kemudian minus 3 ditambah minus 21 sama dengan minus 24. Untuk yang bilangan positif tidak perlu menggunakan lambang seperti halnya lambang negatif. Jadi cukup ditulis seperti ini,
12 ditambah 4 sama dengan 16. Kalau yang ini karena negatif, minus 12 ditambah minus 4 sama dengan minus 16. Jadi perbedaannya positif ditambah positif hasilnya positif, negatif ditambah negatif hasilnya juga negatif. Nah, pertanyaannya bagaimana jika penjumlahan itu berbeda, misalkan positif ditambah dengan negatif atau negatif dengan positif, negatif ditambah positif atau positif ditambah negatif, ini hasilnya seperti apa? Ya, jadi kita akan melihat bagaimana penjumlahan bilangan dengan tanda yang berbeda, ya, yaitu positif ditambah negatif, ini hasilnya seperti apa? Atau negatif ditambah dengan positif, arti hasilnya juga seperti apa? Ya, kita lihat contoh di sini. Yang pertama adalah bilangan penjumlahan 12 ditambah minus 4. Ini hasilnya berapa? Kita lihat ya dari nama positif ditambah negatif. Bagaimana? 12 ditambah minus 4. Perhatikan di sini minus 4, di sini positif 12. Nah, langkahnya adalah kurangi bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Jadi langkah awal abaikan tanda positif negatifnya. Ini 12, ini 4, abaikan dulu. Kemudian di sini bilangan yang terbesar kurangi dengan bilangan terkecil. Nah, bilangan terbesar di sini kan angka 12. Bilangan terkecil di sini angka 4. Jadi kurangi dulu bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dan mengabaikan lambang. Jadi seperti ini. 12 ditambah minus 4 sama dengan 8. Ini 8 ini adalah pengurangan dari angka terbesar dan angka terkecil. Selanjutnya, setelah dikurangi setelah kita angka 8 seperti ini, nah hasil angka 8 ini gunakan tanda dari angka yang besar. Di sini angka yang besarnya adalah angka 12 dan 12 ini positif. Maka tanda yang hasilnya pun positif. Jadi tidak usah lagi dikasih tanda apa-apa ya, tadi positif. Jadi karena angka yang besarnya ada 12, maka hasilnya pun positif. Ya. Jadi kembali lagi langkah pertama, angka besar dikurangi angka yang terkecil, hasilnya 8. Nah, kemudian nanti lambang hasilnya itu apakah angka 8 itu plus atau minus, tergantung dari lambang dari angka yang terbesar ini. Karena angka yang terbesarnya adalah angka 12, maka 8-nya pun positif. Ya, itu contoh yang pertama. Kita coba lihat contoh yang kedua. Ya, sebelum contoh yang kedua ini dilihat. Ya, ini 8 ini positif karena angka yang terbesarnya adalah positif. Kita lihat contoh yang kedua. 4 ditambah minus 12. Ya, langkahnya sama tadi. Bilangan terbesar kurangi bilangan terkecil, abaikan tandanya. Jadi 12 dikurangi 4. Nah, ini dulu. Ya. Kemudian langkah kedua tadi, hasilnya gunakan tanda dari angka yang terbesar. Kita lihat. Ya. Ini adalah minus 8. Kalau yang tadi kan 8. Kenapa ini minus 8? Karena di sini angka terbesarnya adalah negatif. Sehingga 4 ditambah min 12 sama dengan min 8. Jadi tadi langkah pertamanya angka terbesar kurangi angka 4 sama dengan 8, jadi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian lambangnya, lihat lambang dari angka yang terbesar. Di sini angka yang terbesarnya negatif, maka hasilnya negatif 8. Ya, inilah proses penjumlahan pada bilangan bulat. Jika positif ditambah negatif, maka hasilnya tergantung angka yang terbesarnya positif atau negatif. Begitu juga sebaliknya. Yang jelas langkahnya, proses pengerjaannya bagi yang baru memulai, ya, lihat angka terbesar dan angka terkecil lalu kurangi, kemudian lambangnya sesuaikan dengan lambang angka yang terbesar. Contoh seperti ini. Ya. Nilai akhir dari penjumlahan bilangan positif dan negatif tergantung nanti angka yang terbesarnya. Jika angka yang terbesarnya negatif, maka hasilnya akan
negatif. Ya, jadi kalau positif dia akan positif, kalau negatif akan negatif. Yang penting langkahnya dipahami dulu, ya. Misalkan bagi yang baru memulai atau mengenal bilangan bulat yang penjumlahan gabungan seperti ini, langkah sederhananya lihat aja angka terbesar kurangi dengan angka terkecil, kemudian lambangnya sesuaikan. Angka yang terbesar itu lambangnya positif atau negatif? Jika positif, positif, jika negatif, negatif. Nah, kita lihat contoh yang lain, misalkan ya, minus 12 ditambah 4. Ya, langkahnya sama, kurangi angka terbesar, kurangi angka terkecil. Abaikan dulu lambang, baru kemudian kita lihat lambangnya. Angka yang terbesar ini minus, maka hasilnya adalah minus 8. Jadi kalau tadi positif tambah negatif, ini contoh negatif ditambah positif. Jadi sama saja ya, positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif, hasilnya tergantung angka yang terbesarnya positif atau negatif. Ya. Jadi ini dia minus 8 karena tadi angka yang terbesarnya adalah minus, sehingga hasilnya harus minus 8. Sehingga minus 12 ditambah 4 hasilnya adalah minus 8. Nah, contoh berikutnya tadi sama, kita contoh minus ditambah plus, minus 4 ditambah 12. Nah, di sini angka yang besarnya kan angka positif. Ya, langkah pertamanya sama, kita lihat bahwa minus 4 ditambah 12 sama dengan 8. Kemudian hasilnya gunakan lambang yang angka terbesar. Karena angka terbesar ini adalah angka positif, maka hasilnya tetap 8. Ya, di sini karena angka yang terbesarnya adalah angka positif, maka hasilnya pun positif. Jadi hasil minus 4 ditambah 12 ini sama dengan 8. Inilah operasi bilangan penjumlahan ya, dalam bilangan bulat. Baik itu penjumlahan satu tanda, yaitu plus ditambah plus, minus ditambah plus. Kemudian ada juga yang minus ditambah minus. Nah, ini untuk latihan. Kita coba lihat latihan yang pertama. Di sini ada 2 ditambah 5, 7 ditambah 9, 12 ditambah 5. Karena ini bilangan positif semua, maka hasilnya akan menjadi positif. Kita lihat 2 ditambah 7, maka hasilnya 2 ditambah 5, maaf ya, 2 ditambah 5, maka hasilnya 7. Kemudian soal yang kedua, 7 ditambah 9 hasilnya 16. Kemudian 12 ditambah 5 hasilnya sama dengan 17. Ya, kita lihat latihan yang kedua. Nah, di sini mulai gabungan antara positif dengan negatif. 2 ditambah 5. Ya, langkah pertamanya tadi yang terbesar dikurangi yang terkecil, kemudian lihat tandanya. Yang terbesarnya itu positif atau negatif. 2 ditambah 5, yang terbesarnya adalah negatif, maka pasti hasilnya adalah negatif, yaitu minus 3, negatif 3. Ya, karena yang terbesar dari angka 2 dan 5 adalah angka 5, di mana angka 5 tandanya negatif, sehingga 2 ditambah minus 5 hasilnya minus 3. 7 ditambah minus 9 hasilnya minus 2. 12 ditambah minus 5 hasilnya 7. Ya, jadi 12-nya adalah bilangan positif, 5-nya bilangan negatif. Langkah pertama 12 dikurangi 5. Kemudian karena lambangnya positif, hasilnya pun positif. Kemudian yang ketiga, contoh soal yang ketiga, ini contoh soal negatif ditambah positif, balikan yang pertama. Minus 2 ditambah 5, ini yang besarnya adalah bilangan positif, maka hasilnya akan positif, jadi hasilnya 3. Minus 7 ditambah 9 hasilnya 2. Minus 12 ditambah 5 hasilnya minus 7. Jadi inilah latihan-latihan untuk penjumlahan. Kemudian bagaimana dengan pengurangan dalam operasi bilangan bulat? Ya. Nah, pengurangan yang pertama, ya, di sini ada plus dikurangi plus, nih,
hasilnya berapa, kemudian nanti minus, dikurangi minus, hasilnya berapa. Kita lihat contoh penyelesaiannya. Nanti yang harus diingat tapi di dalam bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, ini ada bilangan negatif ya. Jika minus dikurangi bilangan negatif, jadi apapun baik plus maupun minus, jika dikurangi lagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang pertama di sini 12 dikurangi 4. Ini sama dengan 8 ya, seperti biasa ini penyembelahan biasa. Kemudian di sini 12 kurangi 4 itu sama saja penyelesaiannya seperti 12 ditambah minus 4. Jadi 12 min 8 pengertiannya sama dengan 12 ditambah minus 4. Hasilnya 8 ya. Kemudian contoh berikutnya 3 dikurangi 21 sama dengan min 18 ya. Ini sama halnya dengan teori penjumlahan 3 ditambah minus 21. Jadi pengertian kurang ini sama halnya dengan teori penjumlahan 3 ditambah minus 21. 3 minus 21 itu sama dengan 3 ditambah minus 21. Jadi hasilnya minus 18. Kalian ingat lagi teori penjumlahan tadi ya. Ini prinsipnya sama, 3 dikurangi 21, prinsipnya sama dengan 3 ditambah minus 21. Ya. Kalian bisa lihat lagi dalam tadi penjelasan tentang penjumlahan. Hasilnya sama dengan minus 18. Kemudian di sini minus 12 dikurangi minus 4. Nah, kita lihat rumus yang seperti ini. Jika minus pengurangan ini bertemu dengan angka minus, maka hasilnya menjadi tanda positif atau tanda plus ya. Kita coba lihat nih di sini. Ya. Nah, minus 12 dikurangi minus 4. Di sini ketemu kurang dengan minus, ini ada ketemu. Nah, ini artinya minus 12 ditambah 4. Jadi kurang ketemu dengan minus, ini sama dengan plus. Jadi minus 12 dikurangi minus 4, pengertiannya sama dengan minus 12 ditambah 4. Hasilnya minus 8. Ya. Itu pengertian dari atau contoh-contoh dari penyelesaian pengurangan bilangan bulat ya. Kemudian di sini ada minus 3 dikurangi minus 21 sama dengan contoh pertama, ketemu min, jadi pengurangan ketemu dengan minus ya. Tandanya sama ya. Itu artinya pengurangan dikurangi minus ya, minus jadi dikurangi minus itu sama dengan plus ya. Pengertiannya sama saja dengan minus 3 ditambah 21 ya. Minus 3 ditambah 21. Saya ulangi lagi di sini. Minus ketemu min, jadi pengurangan ketemu min hasilnya positif. Jadi minus 3 dikurangi minus 21 artinya sama dengan minus 3 ditambah 21. Jadi hasilnya adalah 18. Nah, inilah contoh penyelesaian pengurangan bilangan bulat jika pengurangan bilangan bulat ini adalah angka yang sama, tandanya sama, jadi positif dikurangi positif, negatif dikurangi negatif. Nah, bagaimana dengan pengurangan jika tandanya berbeda, misalkan positif dikurangi negatif atau negatif dikurangi positif ya. Kita lihat di sini pengurangannya bagaimana jika positif dikurangi negatif dikurangi positif, maka hasilnya negatif ya. Tapi jika positif
dikurangi negatif, hasilnya ingat dulu ya, bahwa jika ada pengurangan terhadap negatif, maka tandanya menjadi positif. Ya. Maka hasilnya akan positif. Jadi kebalikannya dengan yang penyuluhan, kalau pengurangan yang berbeda, jika negatif dikurangi positif, maka hasilnya negatif. Tapi jika positif dikurangi dengan yang negatif, maka hasilnya akan positif. Kita lihat langkah penyelesaiannya, ya, contoh dari langkah penyelesaiannya. Nih. Di sini ada contohnya, minus 12 dikurangi 4. Nah, di sini minus dikurangi positif. Minus 12 dikurangi 4 itu sama dengan minus 16. Ya. Prinsipnya adalah minus 12 dikurangi 4 itu sama saja dengan minus 12 ditambah minus 4. Ya. Jadi hasilnya adalah minus 16. Jadi minus 12 dikurangi 4 itu pengertiannya sama dengan minus 12 ditambah minus 4. Kemudian contoh yang kedua, minus 3 dikurangi minus 21. Ya, di sini hasilnya minus 24. Ya, minus 3 dikurangi minus 21, maka hasilnya minus 24. Ini pengertiannya sama dengan, ya, minus 3 ditambah minus 21. Jadi minus 3 dikurangi minus 21. Minus 3 dikurangi 21, maaf ya, minus 3 dikurangi 21 itu sama dengan minus 24. Pengertian dari minus 3 dikurangi 21 ini, ya, sama halnya dengan minus 3 ditambah minus 21, artinya minus 24. Nah, bagaimana dengan yang contoh yang kedua, yaitu plus dikurangi minus. Ya, di sini ada plus, di sini ada minus. Minus 12 dikurangi minus 4, ya. Ingat, pengurangan ketemu dengan minus, maka hasilnya menjadi tandanya diganti menjadi tanda positif. Jadi minus 12 dikurangi minus 4. Kenapa hasilnya 16? Ini pengertiannya sama saja dengan ini, karena bertemu minus ketemu dengan negatif ini, ya, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi minus 12 dikurangi minus 4 itu pengertian sama dengan 12 ditambah 4. Jadi berubah lambang, ya, jika tanda pengurang ini ketemu dengan minus, angka minus, maka bisa langsung diganti dengan plus. Sehingga saya ulangi, minus 12 dikurangi minus 4 pengertiannya sama dengan 12 ditambah 4. Jadi hasilnya sama dengan 16. Atau contoh yang lain, 3 dikurangi minus 21, ya, sama halnya dengan 3 ditambah, ya, karena ini pengurangan ketemu dengan minus, sama dengan 3 ditambah 21, hasilnya positif 12. Jadi kalau melihat rumus ini, jika negatif dikurangi positif, ini dipastikan hasilnya negatif. Tapi jika positif dikurangi yang negatif, dipastikan hasilnya adalah positif. Ya. Oke, ini adalah pengurangan. Ya. Kita lihat latihan untuk sistem bilangan bulat yang pengurangan. 2 dikurangi 5, hasilnya minus 3, ya. 7 dikurangi 9, hasilnya minus 2. 12 dikurangi 5, yang paling besarnya adalah positif. Kalau tadi yang besarnya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ini hasilnya positif. Kemudian 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Jadi 8 kurangi 3 sama halnya prinsipnya dengan 8 ditambah min 3. 2 dikurangi min 5 prinsipnya sama dengan 2 ditambah min 5. Kemudian latihan soal berikutnya, 2 dikurangi min 5. Ini pengurangan ketemu dengan min, ini hasilnya menjadi positif. Sehingga 2 dikurangi min 5 sama halnya dengan 2 ditambah 5. Maka hasilnya adalah positif 7. Nah, soal yang keduanya, 7 dikurangi minus 9, ya. Karena min
ketemu dengan min, hasilnya plus. Kalau dalam perkalian nanti akan saya kasih contoh ya. Jadi min dikali min itu hasilnya plus, sehingga 7 dikurangi minus 9 artinya 7 ditambah 9 hasilnya positif 16 ya. Kemudian 12 dikurangi minus 5, ini sama tadi jadi positif, sama halnya dengan 12 ditambah 5, maka hasilnya 17 positif ya. Kita lihat contoh yang lain. Di sini min dikurangi plus. Tadi dalam penjelasan tadi ini hasilnya akan negatif. Minus 2 dikurangi 5 itu hasilnya minus 7. Kemudian min 7 dikurangi positif 9, jadi min 7 dikurangi 9 sama dengan min 16. Min 12 dikurangi 5 itu sama dengan min 17. Jadi teman bisa bandingkan latihan soal ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi kalau yang ke-1 ini positif dikurangi positif, kalau yang ini positif dikurangi negatif, kalau ini negatif dikurangi positif. Kita lihat latihan soal yang keempat. Di sini adalah negatif dikurangi negatif ya, kalau tadi negatif dikurangi positif, yang ini adalah negatif dikurangi negatif. Minus 2 dikurangi minus 5, ini sama halnya minus 2 ditambah 5, maka hasilnya adalah 3 ya. Ini sama halnya dengan minus 2 ditambah 5. Minus 7 dikurangi minus 9, artinya minus 7 ditambah 9 ya, pengertiannya sama dengan minus 7 ditambah 9. Hasilnya adalah 2. Minus 12 ditambah 5, ini artinya ya. Jadi minus 12 dikurangi minus 5 itu sama halnya dengan minus 12 ditambah 5. Hasilnya adalah minus 7 ya. Inilah latihan dari pengurangan bilangan bulat ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang perkalian. Ini adalah rumus perkalian ya. Di dalam perkalian bilangan bulat, jika nilai yang positif dikali dengan positif, hasilnya akan positif. Kemudian angka yang positif dikali dengan yang negatif, hasilnya negatif. Angka yang negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Angka yang negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Jadi teman-teman bisa menjadi patokan dalam perkalian bilangan bulat. Jika yang dikalikan tandanya sama ya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, jika dikalikan maka hasilnya akan positif. Tapi jika berbeda, positif negatif atau negatif positif, jika dikalikan maka hasilnya akan negatif ya. Kita lihat pembahasannya. 3 dikali 4, ini positif, ini positif, maka hasilnya juga positif. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian ini positif, yang ini negatif. 3 dikali minus 4, maka hasilnya minus 12. Atau ya, di sini kita lihat kebalikannya ya, minus 3 dikali 4 sama dengan minus 12 ya. Karena berbeda, hasilnya di minus. Bandingkan dengan yang terakhir, ini adalah minus ketemu minus. Minus 3 dikali minus 4, hasilnya sama dengan 12 positif. Minus dikali minus sama halnya dengan positif dikali positif. Inilah perkalian dari bilangan bulat. Patokannya itu tadi, jika sama maka hasilnya positif, baik itu positif-positif maupun negatif-negatif, maka hasilnya positif. Tapi jika negatif dan positif ini berbeda, positif ini negatif, ini positif, maka hasilnya akan negatif ya. Inilah kita coba nanti di dalam latihan ya. Latihan yang pertama ini positif semua, positif dikali positif, maka 2 dikali 5 hasilnya 10. 7 dikali 9 hasilnya 63.
12 dikali 5 hasilnya 60. Ini positif semua. Kemudian soal berikutnya, ini positif dengan negatif, otomatis hasilnya akan negatif. 2 dikali 5 minus 10, 7 dikali minus 9 hasilnya minus 63, 12 dikali minus 5 hasilnya adalah 60. Soal berikutnya, ini minus dikali plus, kebalikan yang ini. Minus 2 dikali 5 sama dengan minus 10. Minus 7 dikali 9 sama dengan minus 63. Minus 12 dikali 5 sama dengan minus 60. Ya, jadi ini sama. Baik di depan maupun di belakang, tanda positif negatifnya jika berbeda maka hasilnya minus. Ya, itu latihan berikutnya. Nah, di sini adalah minus ketemu minus. Ya. Min 2 dikali minus 5, ini hasilnya akan positif, yaitu 10. Minus 7 dikali minus 9, nih hasilnya 63. Kemudian minus 12 dikali minus 5, ini hasilnya adalah 60. Semua positif. Jadi teman-teman bisa perhatikan latihan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat dengan karakternya masing-masing. Inilah operasi perkalian bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat pembagian. Nah, operasi pembagian bilangan bulat ini sama dengan operasi perkalian. Ya, ini rumusnya. Jika positif dibagi dan positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Jika berbeda, positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi jika sama, tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. Kita lihat di sini contohnya 12 dibagi 4, ya, atau penulisannya seperti ini. 12 dibagi 4, maka hasilnya 3. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Kemudian contoh berikutnya 12 dibagi minus 4. Nah, di sini kan ada minus 4. Jadi 12 dibagi minus 4, maka hasilnya akan negatif. Jadi hasilnya minus 3. Atau kebalikannya, minus 12 dibagi 4. Nah, di sini ada minus, ya. Minus 12 dibagi 4. Minus 12 dibagi 4 hasilnya minus 3. Kemudian kalau minus 12 dibagi minus 4, ini sama-sama minus, ya. Maka 12 dibagi minus 12 dibagi minus 4 ini hasilnya akan positif 3. Jadi minus 12 dibagi minus 4 sama dengan positif 3. Inilah pembagian. Ya, kita lihat langsung latihan. Ya, contohnya. Kita lihat contoh soal 10 dibagi 5. Ya, karena ini positif hasilnya akan positif. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ini positif semua karena dua-duanya lambangnya positif. Kemudian yang kedua 10 dibagi minus 5. Nah, baru ketemu angka minus, ya. Maka hasilnya tadi jika berbeda maka hasilnya harus minus. 10 dibagi minus 5 hasilnya minus 2. 8 dibagi minus 2 hasilnya minus 4. 12 dibagi minus 4 hasilnya minus 3, ya. Atau sebaliknya, minus 10 dibagi 5 sama hasilnya minus 2. Minus 8 dibagi 2 hasilnya minus 4. Kemudian kalau minus 12 dibagi 4 hasilnya adalah minus 3. Bagaimana jika minus ketemu minus? Ya, tadi dalam perumusannya itu menjadi positif. Jadi minus 10 dibagi minus 5 itu hasilnya 2.
minus 8 dibagi minus 2 hasilnya 4 positif, minus 12 dibagi minus 4 hasilnya 3 positif. Nah, ini latihan untuk pengurangan. Itulah operasi bilangan bulat, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Sekarang kita coba bagaimana jika operasi hitungan itu adalah campuran bilangan bulat. Di dalam operasi itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Ya, kita lihat dulu kaidahnya. Kaidah-kaidah jika ada operasi hitungan campuran dalam bilangan bulat. Nah, yang pertama, ya, jika di dalam operasi bilangan itu ada gabungan penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan operasi hitungan sebelah kiri terlebih dahulu. Itu tipsnya, ya. Kemudian yang kedua, jika operasi campuran itu ada terdiri dari perkalian dan pembagian, sama seperti tanya penjumlahan dan pengurangan, kerjakan sebelah kiri dulu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga, jika di dalamnya terdapat penjumlahan atau pengurangan yang digabungkan dengan perkalian atau pembagian, maka kerjakan operasi hitungan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Jadi prioritasnya adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, jika terdapat operasi hitungan dalam kurung, nanti dalam operasi hitungan itu ada yang di dalam kurung, ya, maka kerjakan operasi hitungan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, kita coba urai satu-satu. Kita lihat yang poin ke-1. Jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, kerjakanlah operasi hitungan sebelah kiri terlebih dahulu. Itu tipsnya. Kita lihat contohnya. Ya, yang pertama, contoh dari poin 1 tadi, ya. Nah, di sini, ya, 5 dikurangi minus 2 ditambah minus 10. Nah, di sini ada dua gabungan, ada minus, ya, 5 dikurangi dan ada penambahan, ada pengurangan, ada penambahan. Maka tips dari poin ke-1 ini, jika terdapat penjumlahan dan pengurangan, ya, di sini ada pengurangan dan penambahan, maka kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti kerjakanlah yang ini dulu, 5 dikurangi minus 2. Kita lihat, ini saya kasih tanda kuning. Kerjakan dulu yang sebelah kiri. 5 dikurangi minus 2 itu pengertiannya sama dengan 5 ditambah 2, ya. Jadi pemahamannya sama, ya. 5 dikurangi minus 2 sama dengan 5 ditambah 2. Jadi pengertian pertama, 5 ditambah 2 ditambah minus 10, ya. Ini pengerjaannya sebelah kiri dulu, jadi 7 dulu, 5 ditambah 2 dulu, 7. Jadi 7 itu sama dengan 5 dikurangi minus 2. 7 ditambah minus 10, ya. 7 ditambah minus 10 maknanya sama dengan 7 dikurangi 10, sehingga 5 dikurangi minus 2 ditambah minus 10 sama dengan 7 dikurangi 10, sehingga hasil dari 5 dikurangi minus 2 ditambah minus 10 itu hasilnya minus 3. Ini kaidah poin ke-1. Jadi kerjakanlah soal yang di sebelah kiri dulu. Jika di dalam soal ini ada gabungannya antara penjumlahan dan pengurangan, apakah nanti penjumlahan yang di depan atau pengurangan yang di depan, ya, itu kerjakanlah yang depan dulu, yang sebelah kiri dulu, ya. Jadi hasilnya seperti itu. Kita lihat yang kedua, ya. Ini sama operasi campuran, di mana 20 ditambah minus 5 dikurangi 8. Di sini ada dua operasi penambahan dan operasi pengurangan, ya. Tadi langkah pertama adalah kerjakan dulu yang sebelah kiri, ya. Jadi 20 ditambah minus 5 itu pengertiannya sama dengan 20 dikurangi 5, ya. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. 20 dikurangi 5 sama 15, baru dikurangi 8, maka hasilnya adalah 7, sehingga 20 ditambah minus 5 dikurangi 8 itu hasilnya sama dengan 7. Nah, itulah kaidah poin ke-1 dari operasi campuran dari bilangan bulat. Jika ketemu ada penjumlahan, ada pengurangan, dan gabungan dari keduanya, ya. Kemudian kita lihat
Misalkan poin yang kedua, di sini ada kata-kata, jika terdapat perkalian dan pembagian, kerjakanlah operasi hitungan sebelah kiri dulu. Jadi sama seperti tadi ya. Kita lihat di sini ada dua operasi hitungan, ada perkalian dan ada pembagian. 5 dikali minus 2 dibagi minus 10. Ini ada dua operasi hitungan. Maka langkah pertama adalah kerjakan yang sebelah kiri, yaitu yang 5 kali minus 2-nya dulu yang dikerjakan. Ya, yang saya tandai di sini kuning, kerjakan dulu yang ini. Jadi 5 kali minus 2 dibagi minus 10 itu sama dengan minus dibagi minus 10 itu. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua ya. (12) dibagi min 2 ya, di sini dikali 4 sama seperti yang pertama, ada dua operasi bilangan yaitu pembagian dan perkalian. Langkahnya adalah kerjakan yang pertama, yang sebelah kiri dulu. Jadi yang dikerjakan adalah yang ditandain kuning terlebih dahulu. 12 dibagi minus 2 ya, itu yang dikerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Maka hasilnya adalah minus 6 dikali 4. Jadi 12 dibagi minus 2 dikali 4 itu sama dengan minus 6 dikali 4. Hasilnya adalah minus 24. Jadi 12 dibagi minus 2 dikali 4 hasilnya adalah minus 24. Bagaimana pengerjaan untuk yang poin ketiga, kaidah poin ketiga? Di sini ada kata-kata jika terdapat penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian, jadi campurannya ada penjumlahan dan perkalian atau pembagian, maka yang diprioritaskan adalah perkalian atau pembagiannya ya. Jadi kita lihat kaidah yang poin ketiga ini ya. Di sini ada contoh 5 ditambah minus 2 dikali 7. Nah, di sini ada operasi campurannya antara penjumlahan dan perkalian. Dalam kaidah ketiga dikatakan kerjakan operasi hitungan perkalian terlebih dahulu ya. Jangan mengerjakan yang penambahan dulu, tapi yang perkalian terlebih dahulu. Karena di dalam matematika prioritasnya perkalian atau pembagian. Sehingga pengerjaannya ya, kerjakan yang saya di sini kasih tanda kuning ya. Kerjakan dulu yang minus 2 dikali 7-nya ya, perkaliannya dulu. Sehingga 5 ditambah min 2 dikali 7, 5 ditambah min 14. Jadi min 14 ini hasil dari min 2 dikali 7. Baru setelah diselesaikan perkaliannya adalah penjumlahannya. Jadi 5 ditambah min 14 sama dengan minus 9. 5 ditambah minus 2 dikali 7 itu sama dengan minus 9 ya. Itu jika ada campuran antara penjumlahan dan perkalian, maka prioritasnya adalah perkalian. Jika ada penjumlahan dengan pembagian, prioritasnya pembagian. Yang kedua, di sini ada dua operasi bilangan, yaitu pembagian dengan pengurangan. Maka yang didahulukan adalah operasi pembagiannya ya. Jadi jangan dikurangi dulu tapi dibagi dulu, sama seperti yang pertama, jangan dijumlah dulu tapi dikali dulu, karena prioritasnya adalah di sini perkalian. Kalau yang di sini adalah prioritasnya adalah pembagian ya. Saya kasih juga warnanya warna kuning, jadi yang dikerjakan adalah yang pembagiannya dulu. 12 dikurangi minus 2 dikurangi 4 ya, kerjakan dulu yang 12 dibagi minus 2, sehingga yang dikerjakan adalah minus 6. Jadi 12 dibagi minus 2 itu hasilnya adalah minus 6 ya, dikurangi minus 4, sehingga hasil dari 12 dibagi minus 2 dikurangi 4 itu hasilnya adalah minus 10 ya. Ini operasi campuran yang ketiga. Nah, kemudian bagaimana dengan poin yang keempat tadi? Jika terdapat operasi hitungan dalam kurung, seperti apa sih contohnya ya? Kita lihat operasi hitungan di dalam kurung ya. Ini yang poin keempat. 5 ditambah minus 2 dikali 7 min 2. Di sini ada operasi dalam kurung.
walaupun operasi di dalam kurung ini minus, di luar ada kali, tapi prioritaskan operasi yang di dalam kurung ya. Jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Di sini saya kasih warna kuning, kerjakan dulu ini. Jadi walaupun di luar ada perkalian segala macam, karena ada operasi bilangan yang di dalam kurung, sehingga harus diprioritaskan yang di dalam kurung. Jadi hasilnya ada 5 ditambah min 2 dikali 5. Nah, setelah yang kedua ini, kalian lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini ada gabungan plus dan kali. Kalau yang tadi ada dalam kurung, karena yang dalam kurungnya sudah dikerjakan, hasilnya 5, sehingga hasil pertanyaan ya sementara seperti ini ya, 5 ditambah min 2 dikali 3. Mana yang dikerjakan? Otomatis masuk kepada kaidah poin ketiga, yaitu mendahulukan perkalian, sehingga 5 ditambah minus 10. Minus 10 ini adalah hasil dari minus 2 dikali 5, sehingga 5 ditambah min 2 dikali 7 min 2 itu hasilnya sama dengan minus 5 ya. Jadi dahulukan operasi bilangan yang ada di dalam kurung ya. Nah, contoh selanjutnya saya kasih contoh lagi. Minus 5 ditambah 2 dikali 7 dikurangi 4 plus 1 ya. Di sini ada beberapa operasi bilangan ya, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, dan ada penjumlahan di dalam kurung ya. Jadi kerjakan dulu operasi bilangan yang ada di dalam kurung, yaitu 4 ditambah 1. Nih ya, kerjakan dulu yang saya di sini kasih warna kuning juga. Kemudian setelah dikerjakan, maka hasil sementaranya seperti ini. Min 5 ditambah 2 dikali 7 dikurangi 5. Nah, 5 ini adalah hasil operasi yang dalam kurung tadi, 4 ditambah 1. Kemudian di sini saya kasih warna kuning, operasi yang harus dijalankan terlebih dahulu. Jadi pada hasil sementara ini ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Maka kerjakanlah yang perkalian terlebih dahulu. Di sementara seperti ini, minus 5 ditambah 14 dikurangi 5. Ini 14 ini adalah hasil dari 2 dikali 7. Nah, kemudian ini yang dikasih warna kuning berubah di sini ya. Ini mengikuti kaidah yang pertama. Jika ada 2 campuran antara positif dan antara penambahan dan pengurangan, maka kerjakan yang sebelah kiri. Jadi kerjakan dulu minus 5 ditambah 14 baru dikurangi 5. Nah, minus 5 ditambah 14 itu sama dengan 9. Nah, jadi hasilnya sementaranya 9 dikurangi 5. Maka minus 5 ditambah 2 dikali 7 dikurangi 4 plus 1 ya, dalam kurung 4 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 4. Inilah operasi campuran. Jadi ada operasi yang tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga yang operasi campuran. Yang jelas teman-teman harus ingat kaidah ini. 4 kaidah ini yang selalu diingat pada saat mengerjakan bilangan bulat yang operasinya campuran seperti ini. Insya Allah tidak akan salah ya. Jadi ini uraian mengenai bilangan bulat. Kemudian di sini saya akan kasih latihan soal ya, ada sekitar 20 latihan soal. Silahkan teman-teman coba kerjakan. Boleh teman-teman kerjakan di kolom komentar. Jadi silahkan teman-teman jika mengerjakan nomor 1 silahkan di komentar kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Insya Allah nanti saya akan lihat hasil kerjaan teman-teman, dan kita juga bisa diskusi di sini tentang bilangan bulat ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin mencoba memahami tentang bilangan bulat bisa terbantu dengan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.